Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas bagaimana transport gen pada bakteri. Outline pada video kali ini yaitu terdiri dari struktur DNA, perbedaan DNA prokariotik dan eukariotik, bagaimana mekanisme transfer genetik pada bakteri yang terdiri dari konjugasi, transduksi, dan transformasi. Namun sebelum masuk pada pembahasan struktur dari DNA, kita harus mengetahui apa itu DNA. DNA merupakan bahan genetik yang harus mampu melakukan 3 fungsi, yaitu seperti materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan mampu meneruskan informasi tersebut dari yang tertua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Maksudnya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Kemudian, materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Kemudian terdapat struktur dari DNA. Struktur dari DNA yaitu hasil analisis kimia asam nukleat yang menunjukkan bahwa makromolekul ini tersusun dari subunit berulang atau monomer yang disebut nukleotida, sehingga asam nukleat dapat juga dikatakan sebagai polinukleotida. Nukleotida yang satu dengan nukleotida yang berikutnya dihubungkan oleh ikatan fosfodiester yang sangat kuat. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula pentosa atau gula dengan 5 atom karbon, dan basa nukleotida atau basa nitrogen yang mengandung nitrogen. Gula pentosa pada DNA yaitu 2-deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Basa nitrogen ada 2 macam, yaitu basa dengan cincin rangkap atau disebut purin dan basa dengan cincin tunggal atau disebut pirimidin. Basa purin baik pada DNA maupun RNA dapat berupa adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin pada DNA dapat berupa sitosin atau timin, sedangkan pada RNA tidak terdapat basa timin tetapi digantikan dengan urasil. Biasanya DNA mempunyai struktur sebagai molekul polinukleotida untai ganda, sedangkan RNA adalah polinukleotida untai tunggal. Terdapat perbedaan DNA dari organisme prokariotik dan eukariotik. Letak dari DNA organisme prokariotik dan eukariotik itu berbeda. Pada prokariotik terletak di sitoplasma yang biasanya disebut dengan nukleoid, sedangkan pada eukariotik berada di inti sel atau nukleus. Selain dari letak DNA pada organisme prokariotik dan eukariotik, juga terdapat perbedaan pada proses pengemasan DNA. Proses pengemasan DNA pada prokariotik disebut mekanisme supercoil yang dilakukan dengan membuat molekul DNA tersebut terkondensasi membentuk rangkaian seperti butiran seperti tasbih. Setiap butiran tersusun atas molekul DNA dalam keadaan berpiling atau supercoil yang berikatan dengan suatu protein dan molekul-molekul poliamin. Diameter setiap butiran adalah sekitar 12 nanometer. Dalam setiap butiran ada sekitar 200 sampai 250 base pair DNA. Butiran satu dengan butiran lainnya dipisahkan oleh molekul DNA yang tidak berikatan dengan molekul protein maupun poliamin yang disebut sebagai DNA penghubung atau linker DNA. Rangkaian butiran tersebut kemudian membentuk struktur lengkungan sehingga molekul DNA yang panjang tersebut dapat dikemas dalam struktur yang kompak.
Sedangkan proses pengemasan DNA pada eukariotik, yaitu DNA eukariotik memiliki struktur yang lebih panjang dari DNA prokariot. DNA yang memiliki panjang kurang lebih 2 meter lebih tinggi dari ukuran manusia pada umumnya, yang harus dikemas dalam sebuah sel yang panjangnya 2 kali 10 6 inci, di mana merupakan ukuran yang sangat kecil, mengingat panjang DNA bisa sampai 2 meter. Pertama, DNA berstruktur double helix berukuran 2 nanometer yang pada bagian punggung rantai DNA terdiri dari gugus-gugus fosfat yang memiliki muatan negatif pada sisi luar untai DNA yang akan berikatan kompleks dengan protein yang bernama protein histon sebanyak 1,8 kali. Protein histon ini berperan untuk pengemasan DNA pada tahap awal pada proses pengemasan DNA. Histon ini terdiri dari kurang lebih 100 asam amino. Histon terbagi menjadi 4 macam, yaitu H2B, H2A, H3, H4. Pada tahap selanjutnya terlibat histon H1. Histon yang bermuatan positif sangat cocok dengan nutrisi DNA yang bermuatan negatif. Hal tersebut menyebabkan DNA secara keseluruhan bermuatan netral. Untai DNA menggulung pada protein histon membentuk struktur-struktur manik yang disebut nukleosom yang berukuran 10 nanometer. Kemudian, pembentukan serat 30 nanometer atau selenoid yang dibentuk dari pelipatan struktur seperti manik-manik, di mana setiap satu putaran selenoid ini terdiri atas 6 nukleosom yang akan selalu berpilin ke arah kiri. Pembentukan serat 300 nanometer membentuk struktur supercoil yang disebut domain berlekuk atau loop domain yang lebarnya 300 nanometer. Ketika telah selesai pembentukan serat 300 nanometer, dilanjutkan kromosom. Ketika mitosis, domain berlekuk tersebut semakin berlipat dan menggulung sehingga menyebabkan kromatin semakin kompak. Kemudian masuk pada pembahasan mekanisme pertukaran materi genetik pada bakteri. Reproduksi pada bakteri dapat dilakukan secara seksual atau secara generatif atau secara kawin, di mana dapat melalui beberapa proses seperti konjugasi, transduksi, dan transformasi. Proses yang pertama yaitu konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Proses ini terdapat 4 tahapan, di mana terdapat bakteri donor dan juga terdapat bakteri resipien, di mana di sini tidak terdapat adanya bakteri jantan atau bakteri betina. Tahap yang pertama itu adalah proses donor bakteri, atau pemberi bakteri itu akan menghasilkan pili atau pilus yang berfungsi sebagai jembatan untuk kedua bakteri ini mentransferkan materi genetiknya. Tahapan yang kedua yaitu ketika pilus akan melekat atau menempel pada bakteri resipien atau bakteri penerima, sehingga mereka akan saling melekatkan diri. Kemudian bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari bakteri donor. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri resipien, kemudian materi genetik akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkan neo donor atau bakteri yang baru. Proses selanjutnya yaitu transduksi. Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteri bakteriofag yang menginfeksinya. Bakteriofag itu merupakan virus yang menyerang bakteri. Terdapat bakteri donor dan terdapat bakteri resipien yang sama dengan konjugasi. Sama halnya dengan proses konjugasi. Namun, pada bakteri resipien di sini akan menerima DNA dari bakteri donor yang dengan adanya bantuan virus yang sudah menginfeksi bakteri donor ini sudah terdapat materi DNA dari
bakteri donor. Kemudian virus ini akan menginfeksi bakteri resipien yang lainnya. Apabila bakteri resipien sudah menerima materi genetik dari bakteri donor melalui infeksi virus, maka terjadi rekomendasi DNA sehingga memunculkan yang namanya bakteri hasil dari proses transduksi. Proses yang terakhir yaitu transformasi. Transformasi adalah peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri ini dapat mengenali DNA dari jenis yang sama atau berkerabat dengan dia. Ketika bakteri tersebut sudah mengenali DNA-nya, maka akan ditransfer DNA-nya sehingga di dalam sel bakteri akan lisis atau pecah, sehingga beberapa DNA dari bakteri yang pecah ini akan keluar. Kemudian DNA dari luar akan masuk, ditransfer ke dalam sel si bakteri, sehingga akan bergabung dan menyatu dengan DNA yang menyebabkan perubahan struktur DNA bakteri. Pada proses transformasi muncul beberapa percobaan seperti percobaan Griff. Frederick Griff, seorang ahli bakteriologi dari Inggris yang melakukan serangkaian penelitian dengan bakteri dan tikus Streptococcus pneumonia pada tahun 1928. Griff tidak berusaha untuk mendeteksi materi genetik. Sebaliknya, dia mencoba membuat vaksin untuk pneumonia. Griff menggunakan dua jenis bakteri yang diidentifikasi sebagai R dan S dalam pengujiannya. Yang pertama itu tegangan R. Ketika dibudidayakan di cawan Petri, R bakteri mengembangkan koloni dengan tepi yang berbeda dan permukaan yang kasar, maka disingkat dengan R. Bakteri R bersifat non-virulen, artinya ketika disuntikan ke tikus mereka tidak menyebabkan penyakit. Kemudian terdapat tegangan S. Koloni bakteri S berbentuk bulat dan halus, oleh karena itu disingkat dengan S. Bakteri mengembangkan lapisan berbasis polisakarida atau gula yang memberikan penampilan halus. Lapisan ini melindungi bakteri S yang ganas dari sistem kekebalan tikus, memungkinkan mereka berkembang atau mampu menyebabkan penyakit. Menyuntikkan tikus dengan bakteri S hidup menyebabkan pneumonia dan kematian. Griff sebagai bagian dari uji cobanya mencoba menyuntikkan tikus dengan bakteri S yang mati karena panas, yaitu bakteri S yang telah dipanaskan pada suhu tinggi menyebabkan sel mati. Tidak mengherankan, tikus tidak terinfeksi oleh bakteri S yang mati karena panas. Ketika bakteri R yang tidak berbahaya dipanaskan dengan bakteri S yang dibunuh dengan panas dan tidak berbahaya dan disuntikkan ke tikus, penelitian ini berubah secara tak terduga. Tikus itu tidak hanya mengembangkan pneumonia dan mati, tetapi ketika Griff mengambil sampel darah dari tikus yang mati, dia menemukan bakteri S yang hidup. Griff beralasan bahwa bakteri strain R pasti memperoleh prinsip transformasi dari bakteri S yang dibunuh dengan panas, memungkinkan mereka untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi ganas. Sekian video penjelasan mengenai mekanisme transfer genetik pada bakteri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya and have a nice day.